Ketemu lagi semua di kuliah daring perencanaan biaya dan jadwal proyek ini. Di kuliah sebelumnya kita sudah masuk ke penjadwalan jaringan dan kita melihat bahwa ada dua macam cara penggambaran diagram jaringan tersebut. Ada yang kita sebut sebagai AOA, Activity on Arrow, ada yang kita sebut sebagai Activity on Node. AOA contohnya adalah yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya mengenai metode jalur kritis, critical path method, di mana di AOA aktivitas itu digambarkan pada tanda panah. Nah, di sesi kali ini kita akan melihat bagaimana dengan penjadwalan dengan metode AON, Activity on Node. Bagaimana bedanya dengan metode AOA tersebut. Nah, kita akan melihat teknik atau metode penjadwalan yang disebut sebagai PDM, Precedence Diagram Method. Ini sama-sama dengan diagram CPM ya, cuma ini dengan konsep penggambaran diagram jaringan tersebut itu AON, Activity on Node. Nah, di metode PDM ini bahwa kegiatan digambarkan dengan kotak di sini. Disebut sebagai node kotak ataupun simpul. Kegiatan itu digambarkan dengan tanda panah tersebut. Nah, sementara di AOA yang sudah kita bahas bahwa kegiatan digambarkan dengan tanda panah. Ini adalah kegiatan, ada durasinya, sementara ini yang kita sebut sebagai event atau peristiwa, mulainya kegiatan A, selesainya kegiatan A tersebut. Nah, sementara di PDM ataupun AON ini, kegiatan ini digambarkan dalam tanda kotak dan tanda panah itu memperlihatkan hubungan ketergantungan antar kegiatan. Di bahwa seperti yang kita bahas bahwa konsep utama dari penjadwalan jaringan ini adalah bagaimana kita menggambarkan hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, PDM atau ON ini itu lebih populer dibandingkan dengan metode AOA. Nah, kenapa? Alasannya karena ini, bahwa di metode ON ini terdapat berbagai macam tipe ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, penggambaran di metode AON atau PDM ini digambarkan dengan tanda kotak. Nah, konsepsinya di sini bahwa kotak bagian sebelah kiri itu adalah bagian mulai dan bagian kanan ini adalah bagian selesai. Nah, kemudian tanda panah di sini seperti tadi menunjukkan bagaimana hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, di sini seperti tadi di metode PDM ini itu kita bisa menggambarkan hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain itu dengan banyak lebih variasi. Di metode AOA kita bisa menggambarkan hubungan kegiatan seperti ini, bahwa kegiatan B dilaksanakan begitu kegiatan A sudah selesai. Nah, di metode PDM ini terdapat 4 macam hubungan antar kegiatan. Ada finish to start, atau nanti kita singkat dengan FS. Ada start to start, SS. Ada finish to finish, FF. Kemudian ada start to finish. Jadi ini metode PDM atau ON ini lebih banyak dipakai dan juga nanti di software seperti software penjadwalan seperti Microsoft Project, bahwa di konsep ini mempunyai fleksibilitas dalam artian ketergantungan antar kegiatan
itu bisa kita gunakan 4 macam ketergantungan antar kegiatan ini. Nah, 4 macam tersebut yaitu finish to start, bahwa suatu kegiatan itu dimulai ketika kegiatan sebelumnya itu selesai. Atau seperti dicontoh di screen layar, kegiatan B tidak bisa dimulai sampai kegiatan A selesai. Itu yang kita sebut sebagai finish to start. Nah, ini finish to start ini adalah bentuk hubungan yang biasa kita temui di metode CPM ataupun AOA. Nah, kemudian ada start to start, yaitu kegiatan B tidak bisa dimulai sampai kegiatan A dimulai. Artinya kegiatan B ini sama-sama dimulai dengan kegiatan A. Kegiatan B dimulai begitu kegiatan A dimulai. Nah, itu start to start, finish to finish. Bahwa kegiatan B tidak bisa selesai sampai kegiatan A selesai. Atau kegiatan B selesai begitu kegiatan A selesai. Yang keempat adalah start to finish. Start to finish ini sedikit membingungkan dan banyak literatur menyebutkan jangan dipergunakan karena akan membingungkan. Nah, start to finish artinya di sini contohnya bahwa kegiatan B tidak bisa selesai sebelum kegiatan A dimulai. Artinya kegiatan B yang merupakan kegiatan sesudah itu tidak bisa selesai sebelum kegiatan A yang merupakan kegiatan sebelum itu dimulai. Jadi, coba lihat bagaimana perbedaan antara FS dengan SF ini. Bahwa di sini kegiatan B baru di FS, kegiatan B itu dimulai ketika kegiatan A itu selesai. Namun di SF, di sini kegiatan B itu selesai begitu kegiatan sebelumnya dimulai. Nah, ini memang akan membingungkan karena kegiatan sesudah itu selesai begitu kegiatan sebelum itu dimulai. Nah, jadi ada 4 macam hubungan antar kegiatan yang bisa kita gambarkan dengan PDM ataupun metode AON ini. Nah, kira-kira penggambarannya kira-kira seperti ini, bahwa seperti kita bahas tadi, finish to start, sisi sebelah ini adalah sisi selesai, sisi sebelah kiri adalah sisi mulai, sehingga ini adalah FS. Nah, kalau start to start, maka bagian sebelah kiri ini kegiatan tersebut adalah start to start, dan tanda panah melihatkan ketergantungan antar kegiatan bahwa kegiatan B dimulai begitu kegiatan A dimulai. Kemudian finish to finish, bagian sebelah kanan adalah bagian selesai. Ini adalah finish to finish. Kemudian ini start to finish. Jadi ini penggambaran kegiatan dengan metode AON ini, di mana kegiatan itu berada di node atau simpulnya ini, sementara tanda panah di sini hanya memperlihatkan bagaimana relationship hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Nah, finish to start itu artinya hubungan antara mulainya satu kegiatan dengan selesainya kegiatan yang lain. Nah, di sini salah satu keuntungan dari metode AON juga atau PDM ini adalah kita bisa nanti mengasih suatu ukuran waktu. Artinya di sini kegiatan FS antara dan I dan kegiatan J ada jarak sekitar A, bahwa kegiatan J dimulai A hari setelah kegiatan sebelumnya I selesai. Nah, jika kita ini kan A-nya sama dengan 0, artinya kegiatan J tersebut langsung dilaksanakan begitu kegiatan tersebut itu selesai. Nah, kecuali nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan di mana kegiatan sesudah tersebut harus menunggu lagi setiap waktu sekian waktu setelah kegiatan sebelumnya itu
di selesai. Nah, contoh pengerasan beton. Pengerasan beton butuh waktu 21 hari. Jadi ketika melakukan pengecoran, kemudian ada kegiatan membongkar bekistingnya, maka kegiatan membongkar bekisting tersebut tidak serta-merta ketika pengecoran selesai, tapi harus menunggu dulu beberapa hari sehingga baru bisa dibuka bekistingnya. Nah, metode ini itu yang sudah kita lihat, metode hubungan FS ini, finish start inilah yang banyak dipakai di diagram CPM. Kemudian start to start, ya artinya mulainya suatu kegiatan dengan dimulainya suatu kegiatan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa mengasih jarak waktu B hari, B minggu, dan seterusnya, bahwa kegiatan C mulai setelah B hari kegiatan I dimulai. Nah, kemudian finish to finish, yaitu hubungan antara selesainya satu kegiatan dengan selesainya kegiatan sebelumnya. Nah, di sini bahwa hubungan antara finish to finish kegiatan I dan J ini jarak waktu C, artinya suatu kegiatan J selesai C hari setelah kegiatan I selesai. Nah, ini akan bermanfaat ketika mencegah kegiatan J tersebut selesai, nah sebelum kegiatan I telah selesai sekian hari sebelumnya. Kemudian start to finish, bahwa hubungan antara selesainya suatu kegiatan dengan mulainya kegiatan yang terdahulu. Nah, bisa juga kita pakai di sini waktu D hari, suatu kegiatan J selesai setelah D hari kegiatan sebelumnya dimulai. Nah, seperti tadi hubungan kegiatan start to finish ini itu jarang ditemukan. Nah, di sini keuntungan dari PDM tadi, ya kalau kita gambarkan, kalau kita pakai bar chart, kira-kira kalau B itu setelah A, maka kita gambarkan seperti ini. Kalau kita gambarkan dengan CPM, maka kita akan mendapatkan gambar hubungan antar kegiatan seperti ini, bahwa kegiatan berada di tanda panah di metode CPM ini node ini itu adalah event atau peristiwa. Berarti di sini mulainya kegiatan A, selesainya kegiatan A, dan juga sekaligus mulainya kegiatan B, selesainya kegiatan B. Nah, sementara di metode CPM itu lebih simple, karena kalau hubungannya finish to start, artinya kita bisa menggambarkan A, B seperti ini, bahwa di sini bagian selesai, finish, kemudian di bagian B adalah di sebelah kirinya atau di bagian startnya di sini. Jadi ini adalah finish to start. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, ya ini seperti start to start, buat kegiatan B dimulai, begitu kegiatan A itu juga dimulai. Nah, PDM ini ya sebenarnya prinsipnya sama dengan CPM, cuma di sini kalau CPM tersebut cuma ada hubungan finish to start, maka di PDM ini bagaimana hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain, ya ada tambahan 3 macam lagi: finish to finish, start to start, dan start to finish. Diagram ataupun metode PDM ini, ya keuntungan seperti tadi dijelaskan, kita menggambarkan hubungan ketergantungan itu lebih sederhana. Contoh tadi, apabila ada jarak jeda antara suatu kegiatan dengan kegiatan sebelumnya, contoh pembukaan bekisting setelah pengecoran, kita tidak serta-merta membuka bekisting, tapi harus menunggu terlebih dahulu sekian hari, maka kalau di bar chart, ya kita bisa menggambarkan bahwa kegiatan A dan B ini ya dipisahkan dengan jarak sekian hari tersebut. Artinya bar chart tersebut mempunyai jarak 5 hari di sini antara kegiatan B dan kegiatan A tersebut. Sementara kalau kita gambarkan di SPM, kalau kita gambarkan seperti ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena
event ini adalah selesainya kegiatan A dan mulai kegiatan B. Artinya begitu A selesai, B langsung dimulai. Sehingga ya kalau kita ingin menggambarkan di CPM untuk contoh yang ini, maka ya kita harus tambahkan sebuah kegiatan yang baru. Nah, di sini itu yang kegiatan untuk menunggu tersebut. Jadi kegiatan A selesai, ditunggu selama 5 hari. Nah, baru kegiatan B tersebut itu dimulai. Sementara kalau di PDM itu lebih simple, lebih sederhana, bahwa di sini bentuk kegiatannya adalah jenis hubungan antar kegiatannya adalah finish to start. Maka nanti notasinya tinggal ditambah 5 D atau 5 hari di sini. Nah, lebih simple, lebih sederhana. Nah, seperti tadi, ya kita nanti akan mengenal jarak antara waktu tersebut. Ada yang kita sebut sebagai lag positif dan ada lead time. Nah, contoh di sini, ini kita sebut sebagai lag time, bahwa kegiatan B ini dimulai 5 hari setelah kegiatan A diselesaikan. Karena hubungannya di sini adalah Fs plus 5 hari. Artinya kegiatan B ini dimulai 5 hari setelah kegiatan A selesai. Nah, kalau minus kita sebut sebagai lead. Fs minus 5 artinya kegiatan B dimulai 5 hari sebelum kegiatan A selesai. Nah, ini lag and lead time ini ya memberikan variasi hubungan antar kegiatan lagi. Jadi ada 4 macam kegiatan tadi, finish to start, start to start, finish to finish, dan start to finish, dan bisa kita kombinasikan juga dengan lead time dan lead time di sini. Nah, di sini contohnya finish to start lead, artinya pekerjaan install fuel tanks ini dimulai karena di sini minus 1 hari sebelum kegiatan sebelumnya layout and excavate ini itu dimulai. Nah, kemudian finish to start lag di sini 14 hari. Nah, ini pengecoran lantai 4, kemudian remove of floor shoring, artinya ini backcasting untuk lantai 4 tersebut dibongkar. Nah, karena tidak serta-merta setelah pengecoran dibongkar, maka ditunggu dulu selama 14 hari di sini, bahwa kegiatan ini dilaksanakan 14 hari setelah kegiatan sebelumnya ini selesai. Nah, kemudian start to start minus 1 lead, artinya kegiatan install pipe ini dimulai 1 hari sebelum kegiatan backfill pipe ini itu dimulai. Nah, kalau kita lihat hubungan start to start di sini, install pipe dan backfill ini adalah penimbunannya, maka ya secara logikanya kita install dulu baru dilakukan backfillnya atau penimbunannya. Nah, kondisi ini akan sama nanti ya kalau kita gambarkan di sini install, kemudian di sini backfillnya, dan kita gambarkan di sini SS plus 1. Kenapa plus 1? Karena penimbunan backfill ini dilaksanakan 1 hari setelah install pipe-nya dimulai. Jadi yang membedakan adalah yang mana kegiatan yang sebelumnya, yang di atas, mana kegiatan di bawah. Nah, ini dengan ini adalah hal yang sama. Kemudian start lag ya, di sini apabila fuel tanknya sudah diinstal, maka saluran-salurannya itu dipasang. 1 hari dimulai setelah install fuel tank tersebut itu dimulai juga. Itu start to start lag. Contoh yang lain di sini finish to finish minus 1, artinya pekerjaan reinforce ini pengerjaan penulangan plat ini itu selesai 1 hari sebelum kegiatan form dari plat itu selesai. Finish to finish lag, sini lag artinya tambah 3 hari, artinya pekerjaan
pengasapan pipa itu diselesaikan 3 hari setelah penggalian salurannya itu selesai. Start to finish LED artinya di sini, nah ini kegiatan yang start to finish tadi. Nah, bahwa di sini ada kegiatan approval, ada kegiatan penggambaran dari shop drawing. Nah, start to finish artinya kegiatan pembuatan shop drawing ini selesai begitu proses approval itu dimulai. Jadi, apa bedanya kalau kita bandingkan dengan kegiatan EFS? EFS artinya di sini kegiatan pembikinan gambarnya, kemudian ada proses approvalnya. Ini adalah proses yang umumnya dipakai bahwa pembikinan gambar kerja, kemudian ada proses persetujuannya. Nah, kalau kita pakai EFS artinya apa? Bahwa pekerjaan approval dimulai setelah kegiatan drawing selesai. Namun kalau di SF artinya apa? Bahwa kegiatan gambar selesai begitu approval dimulai. Jadi fokusnya ini agak berbeda. Kalau di FS yang menjadi fokus adalah drawing, pembuatan shop drawingnya, pembuatan gambar kerjanya. Begitu kegiatan tersebut selesai, maka kegiatan approval dimulai. Namun di FS penekanannya adalah berada di sini, di approval. Bahwa kegiatan pembikinan shop drawing ini selesai begitu kegiatan approval tersebut itu dimulai. Nah, ini contoh kegiatan yang start to finish. Kemudian start to finish leg. Nah, ini konsepnya tadi teman di sini ada leg selama 10 hari. Artinya kegiatan start to finish artinya kegiatan install karpet ini selesai begitu kegiatan itu ada lag selama 10 hari. Nah, di PDM sama dengan CPM kita juga menghitung nanti total float. Rumusnya masih sama, bahwa total float adalah LED finish dikurang early start dikurang durasi, dan kita juga nanti bisa menghitung start float dan finish float, yaitu start float adalah LED start dikurang early start, finish float adalah LED finish dikurang early finish. Ini contoh untuk PDM, diagram jaringan PDM. Kita lihat di sini bahwa kegiatan digambarkan seperti ini di kotak ya, sebenarnya akan kelihatan ya di kotak itu adalah kegiatan, maka di sini dilihat ini nama kegiatan start, ini nomor kegiatan, ini di masing-masing kegiatan sama dengan CPM, ada early start, late start, early finish, di pojok kiri bawah itu adalah durasi, pojok kanan bawah adalah total float, di antara tersebut ada SF start float dan finish float. Ini yang dipakai untuk di sini, dan kita melihat ya penggambarannya di sini, dan seperti ini kita tadi bahwa sebelah kiri kotak adalah bagian mulai, setelah bagian kanannya adalah bagian selesai, sehingga hubungan antara kegiatan 1 dengan kegiatan A atau kegiatan 10 ini adalah kegiatan finish to start, antara 1 dengan 20 juga finish to start, 10 tambah dengan 30 adalah finish to start, tapi di sini ada lead 1 hari, kemudian 20 dengan 40 adalah finish to start, 20 dengan 50 adalah finish to start, 50 dengan 60 adalah start to start tambah 2, kemudian 60 dengan 70 finish to start, 30 dengan 40 itu finish to finish ditambah 3, kemudian 70 dengan 80 itu start to finish plus 1. Yang lainnya kalau kita lihat ya kebanyakan adalah
finish to start, artinya suatu kegiatan dimulai setelah kegiatan sebelumnya itu selesai. Nah, sama dengan metode CPM untuk penentuan akhir berapa lama waktunya, kita juga melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Namun persis ya caranya sama dengan perhitungan CPM yang telah kita bahas di sesi sebelumnya. Namun karena di sini ada 4 macam kegiatan, ya kita harus menghitung juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Namun prinsipnya sama. Apabila ada dua kegiatan yang kita hitung, untuk perhitungan maju kita ambil yang maksimum, dan apabila perhitungan mundur kita ambil yang minimum. Nah, kita lihat di sini bahwa kegiatan start ini durasinya adalah 00, kegiatan A ini durasinya 3, maka kita mulai di sini 0 tambah 3 sama dengan 3. Nah, 10 dengan 30, early start dari 30 ini adalah early finish dari kegiatan 10 ditambah lag-nya. Hubungannya Fs plus 1 hari. Artinya bahwa kegiatan ini dimulai 1 hari setelah kegiatan 10 ini selesai, atau kegiatan A selesai. Sehingga di sini menjadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, sama seperti ini mulai dari 0 tambah 4 sama dengan 4. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di sini ada hubungannya finish to finish, di sini ada hubungannya finish to start. Kalau finish to start, kita masukkan di sini 4 tambah 2 menjadi 6 di sini. Sementara di sini 6 tambah 3 ini menjadi 9. Sehingga yang kita ambil adalah yang terbesar, di sini 9 dikurang 2, ini nanti menjadi 7. Jadi perlu dilihat bagaimana hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, bahwa di kegiatan ini finish to finish 6 tambah 3 9, di sini 9 tambah 2 dari 7, sementara di sini dari kegiatan 20 atau B ini 4, sehingga kita ambil yang terbesar di sini. Nah, begitu kita lakukan ya perhitungan maju. Contoh di sini kegiatan 50 dengan 80 adalah 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, kenapa di sini jadi 6? Karena ini durasinya 8. Ini durasinya ini adalah early startnya. Sini 9, 8 ya kita ambil adalah yang terbesar 9. 9 ditambah 6 sama dengan 15. Di sini kegiatan 60 dengan 70, 12 ditambah 1 sama dengan 13. Karena finish to start, maka 12 tambah 1 sama dengan 13 di sini, ya kita ambil yang terbesar di sini, 15. 60 karena di sini Fs, langsung di sini 15 tambah 2 17. Nah, di sini ada dua kegiatan, bahwa 90 dengan kegiatan 100 ini Fs, 70 dengan ini juga Fs. Di sini 15, di sini 17, kita ambil yang terbesar. Ini adalah selesainya proyek tersebut, ya 17, durasinya 0, sehingga totalnya adalah 17. Nah, itu untuk perhitungan maju. Untuk perhitungan mundur, cara yang sama yang kita lakukan, bahwa untuk kegiatan 100 ya karena ini dan selesainya ya 0. Di sini 17 dikurang durasi 15. Di sini 17, late finishnya di sini 17 dikurang 3 sama dengan 14. Sementara di sini di 90 ini hubungannya adalah finish to start 80-90, sehingga kalau ini startnya 15 berarti finishnya 15 juga. 15 dikurang 1 sama dengan 14, ya betul angkanya sama 14. Jadi kita lakukan perhitungan mundur, kita ambil angkanya yang terkecil. Nah, sehingga kita lakukan di sini 14 di 60, 14 dikurang 6 sama dengan 8. 8 karena di sini start to start dikurang 2 sama dengan 5. Nah, 5 di sini Fs, maka di sini tetap 5
dikurang 4 durasinya, late startnya sama dengan 1. Nah, sedang lain contohnya di sini 9, late startnya berarti late finishnya juga 9. 9 dikurang 2 sama dengan 7. Nah, 7 berarti di sini ada dua kegiatan yang masuk di sini, yang 90 dengan 40 ke 20 di sini. Ini adalah finish start juga, di sini 7, di sini 5, kita ambil yang terkecil 5. Nah, di sini finish to finish antara 30 dan 40, 9 dikurang 3 sama dengan 6, 6 dikurang 2 sama dengan 4, 4 dikurang 1 sama dengan 3, 3 kurang 3 sama dengan 0, dan 0 di sini, sementara di sini 1, ya kita ambil yang terkecil, sehingga kita bisa mendapatkan waktu early start, late start, early finish dari masing-masing metode PDM ini. Dan selanjutnya kita bisa mengidentifikasi kegiatan yang merupakan kegiatan kritis. Mana kegiatan kritis kita identifikasi dari total slack atau total float, di mana late finish dikurang early start dikurang durasi. Di masing-masing itu sudah ada. Ini adalah early start, ini adalah late start, ini adalah early finish, ini adalah late finish, ini adalah durasi. Sehingga seperti kita lihat, ini adalah kegiatan kritis. Ini juga kegiatan kritis 30 ini karena total float dari kegiatan 30, late finishnya adalah 6, early startnya 4, durasinya 2 sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini sama seperti metode SPM, kita bisa melihat mana yang kegiatan kritis dari berbagai kegiatan tersebut. Dan kalau kita sudah mengetahui kegiatan kritis, ya artinya ini kegiatan-kegiatan yang perlu kita manajemen lebih baik, karena setiap keterlambatan di kegiatan kritis ini akan berakibat keterlambatan total dari waktu total proyek. Nah, metode PDM ini atau ON ini dipakai di software manajemen proyek seperti Microsoft Project, di mana di sini kita memasukkan 4 macam ketergantungan antar kegiatan, dan yang barusan kita lakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur tersebut adalah ya bagaimana kita menghitung manual ya, sementara kalau kita software akan dihitung secara otomatis. Nah, ketika kita menghitung otomatis ya kita lihat ya di masing-masing kegiatan kita bisa tahu kapan dia harus mulai, kapan dia harus selesai, berapa durasinya. Nah, sehingga seperti konsep kita di awal kuliah ini, bahwa penjadwalan intinya adalah kita menyusun kegiatan, tersebut, dan kita tahu kapan suatu kegiatan itu dimulai, berapa lama kegiatan tersebut dilaksanakan atau durasi kegiatan tersebut, dan kita tahu kapan suatu kegiatan tersebut itu akan selesai. Nah, juga kita bisa menghitung, kalau tadi total float ya kita bisa menghitung start float dan finish float dari masing-masing kegiatan tersebut. Nah, itu bahan kita untuk PDM, Precedence Diagram Network, yang merupakan penggambaran penjadwalan jaringan dengan memakai konsep activity on node, di mana di kegiatan digambarkan di kotak. Kotak melambangkan kegiatan dihubungkan dengan kegiatan lain dengan tanda panah. Kita melihat ada 4 macam kegiatan, 4 macam hubungan antar kegiatan: finish to start, start to start, finish to finish, dan start to finish. Nah, metode PDM ini hubungan antar kegiatan tersebut karena ada 4 macam, maka ini yang lebih banyak dipakai dibandingkan dengan metode HOA seperti CPM, karena di metode ini hubungan antar kegiatannya lebih banyak, dan inilah yang banyak dipakai di software-software Microsoft penjadwalan proyek seperti di Microsoft Project. Nah, terima kasih untuk sesi kali ini. Kita akan bertemu di sesi kuliah selanjutnya. Terima kasih.